Kita ke sorotan lain, pimpinan DPR RI buka suara terkait pemberian tunjangan rumah. Ini adalah sebagai pengganti rumah dinas yang tidak lagi diberikan kepada anggota DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir mengatakan tunjangan perumahan atau tunjangan rumah akan diberikan sebesar 50 juta rupiah per bulannya. Menurutnya, besaran pemberian tunjangan perumahan di wilayah sekitar Senayan, Jakarta Pusat dinilai masih masuk akal. Namun, apabila angka tersebut dianggap terlalu mahal, maka anggota DPR akan disarankan mencari kos dengan biaya sekitar 1 juta per bulan. Potong itu mereka terima sekitar 50 juta. Itu setiap anggota, kalau pimpinan tidak dapat karena kami pimpinan kan dapat rumah dinas. Jadi memang ini disesuaikan dengan, sekarang ini kan tidak ada rumah dinas lagi. Jadi anggota DPR sudah tidak ada rumah dinas, tidak dapat rumah dinas. Hitungannya memang kalau mereka ngontrak rumah atau kos saja, ruangan 4x6 begitu, dengan kamar mandinya itu kan kurang lebih di dekat-dekat Senayan ini 3 juta. Selain itu, Wakil Ketua DPR Adis Kadir membantah adanya kenaikan gaji yang diterima oleh anggota DPR RI. Menurutnya, penyesuaian yang diterima bukanlah dari perubahan gaji, melainkan dari tunjangan. 20 tahun juga belum, 15 tahunan juga tidak naik, tetapi karena situasi seperti ini, anggota juga akan memahami dengan upaya efisiensi. Sementara itu, menurut Direktur Eksekutif Formapi, Lusius Karus, penambahan uang tunjangan anggota DPR RI bersifat transaksi politik agar pemerintah mendapatkan dukungan di parlemen. Ya, saya kira itu sih yang terjadi gitu ya. Ada semacam politik transaksional gitu ya antara pemerintah dan DPR gitu. Karena kita tahu di satu sisi pemerintah sangat mengharapkan dukungan DPR, sementara di sisi yang lain DPR juga membutuhkan dukungan logistik atau pendapatan yang bisa kemudian diharapkan menambah pundi-pundi mereka dalam jumlah yang signifikan gitu ya. Jadi pemerintah kemudian tidak punya pilihan selain memenuhi apa yang kemudian jadi keinginan DPR. Dengan demikian kemudian jadi mudah bagi pemerintah untuk mengharapkan dukungan dari DPR terkait dengan banyak kebijakan yang diinginkan oleh pemerintah. Direktur Eksekutif Formapi Lusius Karus juga menyayangkan pembahasan tunjangan anggota DPR RI yang tidak transparan. Menurutnya, penambahan tunjangan anggota DPR RI diumumkan saat APBN telah disahkan. Mendapatkan informasi persiapan atau rencana DPR untuk penambahan anggaran mereka, ya. Pembicaraan soal anggaran DPR itu selalu kemudian terjadi saat APBN itu sudah akan disahkan atau sudah selesai disahkan, ya. Dan soal peruntukan dari anggaran yang kemudian diajukan oleh DPR itu biasanya kemudian kita tahunya itu saat DPR sudah menggunakan anggaran di tahun tertentu, ya. Jadi saya kira transparansi dalam proses pembahasan anggaran, apa yang kemudian jadi usulan DPR, berapa biaya yang kemudian dituntut atau diinginkan oleh DPR untuk satu kegiatan atau program yang mereka lakukan, termasuk untuk memberikan fasilitas kepada anggotanya.